beliau juga membangun di pabrik keju ini ya di daerah Brastagi, Sumatera Utara, kemudian di Banyuwangi, dan juga di New Zealand sebagai mungkin ekspornya ya. Nah, tahun 2019 ini Mei itu PT Mazarat Loka Natura Indonesia resmi didirikan ya, yang berbadan hukum dengan usahanya itu adalah Mazarat Artisan Cheese. Wah, ini enak sekali cheese-nya, kita sudah mencoba. Kemudian juga ini Nandini Consulting and Trading ya, melayani ini tentang produksi dan perdagangan produk olahan susu ini. Kemudian Nandin Cheese and Creamy School, jadi ada juga pelatihan gitu ya. Nah, domisili kantor pusatnya ini ada di daerah Keraton Jogja, itu tetangga saya, depan rumah saya. Ya. Kemudian tapi sekarang mengembangkan ya untuk area sarana terpadu ini di Desa Wukirsari di lereng Gunung Merapi, ya, indah sekali tempatnya. Jadi pelanggan atau pelanggan dari keju Mazarat ini ada di daerah Jogja, Bali, Jakarta, terutama untuk hotel-hotel ya. Jadi mungkin nanti Pak Jimmy bisa menjelaskan kepada kita semua ya kejunya itu seperti apa dan bagaimana perjalanannya dari keju artisan Mazarat artisan keju ini, cheese ini. Terima kasih, monggo Pak Jimmy, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya bisa didengar dengan jelas, Bu? Jelas, ya. Jelas sekali. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya sama dengan teman-teman yang lain mohon izin untuk share screen, Bu. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya dari Pusat Studi Pangan dan Gizi kepada Bu Prof. Trisha dan Prof. Tias dan teman-teman yang lain. Saya lihat ada Steven juga tadi. Kalau Bu Yani mungkin saya baru ketemu hari ini. Sebelumnya kami perkenalkan, kami Mazarat Artisan Cheese, produsen cheese and creamery di Jogja. Kami saat ini memproduksi beberapa sedikit fresh cheese, mostly kita bermain di aging cheese. Kita juga ada produk creamery seperti creme fresh, heavy cream, butter, buttermilk, dan ghee. Kami seperti mungkin sudah disinggung tadi oleh Prof. Tias, kami produksi secara komersial kami memulai di tahun 2015, Bu. Secara komersial start di pasar organik Kamisan di Jogja. Nah, berlanjut sampai sekarang memang kami berbasis hobi sebenarnya dan kecintaan terhadap produk fermented food. Hari ini mungkin saya akan memberikan perspektif yang sedikit berbeda. Tadi dari sisi sainsnya sudah dijelaskan banyak oleh Bu Yani dan Stefan. Jadi mungkin saya akan memberikan perspektif dari sisi bisnisnya, lebih banyak dari sisi bisnis dan lebih banyak dari sisi UMKM atau kita biasa sebut artisan, non-industrial dalam artian industrial big factory. Nah, baik saya mulai. Ini mungkin setelah kami juga sudah berhubungan lama dengan Pusat Studi Pangan dan Gizi, terutama Prof. Trisha dan Prof. Tias. Dan seperti sudah disinggung tadi di pemateri sebelumnya, bahwa ini mungkin semacam babak baru, hari-hari baru dari probiotik
fermented food, terutama di Asia. Karena seperti kita ketahui, kalau di belahan bumi yang lain, kita ambil contoh di Kanada, itu sudah sejak 20 tahun terakhir dikembangkan probiotik. Brandnya yang cukup cukup kuat di sana namanya Activia. Activia itu dalam waktu 1 tahun saja dia sudah menggathering 75% dari konsumen di Kanada. Artinya kesadaran mereka tentang kesehatan itu memang memberikan peluang untuk probiotik bisa berkembang dengan cepat. Di launching tahun 2004 di Kanada, mereka grow up terus sampai sekarang dengan data-data yang mungkin sudah disertakan tadi di depan. Lalu kami juga akan menjelaskan tentang nanti pendekatan yang berbeda dari sisi teknologi yang mungkin kedepannya akan menjadi tantangan untuk industri probiotik pada khususnya dan fermented food pada umumnya. Oke, saya akan lebih banyak bercerita nih ya Bu ya. Karena saya cerewet tukang ngobrol, jadi seperti tadi sudah disinggung bahwa probiotik berkaitan erat dengan kolon. Tubuh manusia ini sebenarnya diciptakan oleh Tuhan sudah dengan mikrobiologi yang kompleks. Tapi sebelum saya masuk ke masalah probiotik ya, saya akan sedikit mengulas masalah kenapa kemudian kita membutuhkan probiotik itu. Pertama, kita pemakaian chemical kita makin hari makin banyak. Sabun, lalu sampo, makanan-makanan yang mengandung aditif, sintetik, pengawet, itu menurunkan jumlah balance biologi yang ada di tubuh kita. Susut jauh sekali. Sedangkan kalau saya boleh bilang, bakteri, probiotik dan mikrobiologi yang ada di tubuh kita tuh semacam shield, proteksi bagi kesehatan kita. Makin menurun itu, makin rentan tubuh kita terhadap kondisi bakteri, virus, atau perubahan cuaca sekalipun. Nah, kondisi-kondisi tersebut yang kalau saja bisa ditangani dengan benar, maka saya bisa sampai ada ucapan di antara kami orang-orang fermented food, seandainya pengambilan keputusan manusia itu diputuskan kepada suara terbanyak, maka kita akan dipimpin oleh bakteri. Karena jumlahnya seharusnya banyak sekali. Nah, problem with solving. Saat ini sedemikian banyak produk yang ada di pasaran yang di label healthy, di label baik, tapi berkebalikan pada kenyataannya sehingga menyebabkan balance bakteria yang ada di tubuh kita itu berkurang. Sehingga pada saat terjadi pandemik seperti saat ini, rentan sekali tubuh kita karena sistem imun kita yang nggak mendukung. Fake food itu, kami sering menyebut fake food itu, misal nih area keju, mohon maaf seandainya mungkin berbeda pandangan, ada produk-produk susu yang sebenarnya bukan susu tapi produk sintetik powder seperti yang mungkin yang berasal dari China. Produk susu yang produk yang dilabel sebagai susu atau krim yang mungkin pemanis atau pengental yang bahkan tidak ada susunya sama sekali. Bahkan banyak beredar keju-keju yang saya sebut mungkin keju, saya tidak sebut merek ya, keju terang bulan. Itu semacam produk yang dilabel sebagai keju, tapi kejunya sendiri kurang dari 20% saat ini.
sisanya adalah tepung, stabilizer, emulsifier, pengawet, dan palm oil sebagai pengikat, penambahan palm oil. Jadi untuk kami sering nyebut is not even a cheese. Terjadi masa pandemi seperti ini. Kita membutuhkan sistem imun yang lebih baik, yang kondisi existingnya kita punya beberapa kondisi. Satu, supply. Supply di industri makanan ini kurang sekali. Yang memang memang komit terhadap isu kesehatan, jangankan kesehatan, makanan baik saja itu kurang sekali. Yang kedua, seperti saya sudah disinggung tadi tentang masalah label, customer pada umumnya itu literasi kebudayaan literasi itu agak kurang. Jadi mungkin baca label itu agak males ya, karena memang tulisannya kecil-kecil. Lalu dengan kebutuhan pandemi, dengan kondisi wabah seperti ini, kondisi kita makin banyak membutuhkan produk-produk probiotik yang bisa di di carry atau di vehicles-nya itu bisa keju, bisa coklat, bisa coffee, any fermented food seperti pickles dan lain-lain. Nah, yang paling akhir adalah ketidaksiapan kita dalam merespon kondisi yang sebaiknya menurut kami adalah direspon dengan cara yang bijaksana, kembali ke akar budaya yang kita miliki sendiri. Nah, keju dalam saya, karena bidang saya keju, jadi kami memilih memang keju untuk mengcarrier sebagai carrier dari bakteri baik yang kita butuhkan. Sekilas saya sampaikan, saya track back ke belakang. Awal kami berbisnis keju adalah karena kebutuhan keluarga kami, Bu. Anak kami yang pertama pada saat lahir didiagnosa bocor jantung. 2 titik di dalam jantungnya yang bocor, tingkap kiri dan tingkap kanan. Ke kanan dan kiri ada 2 titik. Kemudian kami memutuskan untuk memberi asupan keju natural dengan dan fermented food lainnya. Alhamdulillah setelah 1,5 tahun anak kami dianalisa menutup bocor jantungnya 100%, otomatis. Dan sejak saat itu, mau perubahan cuaca, mau ada wabah flu misalnya, dia kuat sekali. Nggak ada pengaruhnya terhadap Kaya, anak kami perempuan yang pertama. Nah, anak-anak berikutnya, karena namanya anak kedua, anak ketiga, kami kendor sekali. Udah mulai kendor lah namanya anak berikutnya, jadi mereka tidak sekuat kakaknya. Jadi kami itu ada perbandingan kami tentang betapa butuhnya kita untuk produk-produk yang baik, karena perut itu sumber penyakitnya memang dari perut semuanya. Target market kita memang yang utama adalah Asia, Bu. Kemudian keluarga muda menengah ke atas. Karena mereka yang dari waktu ke waktu akan jadi generasi berikutnya yang merasa makin membutuhkan umur panjang dalam kondisi sehat. Mau panjang atau pendek umur, tapi kondisinya sehat. Nah, itu yang menyenangkan. Jadi, sedangkan kenapa kami memilih Asia sebagai target market utama kami, karena Indonesia secara bisnis nih, terutama di dairy product, terutama di fermented food, kita salah satu yang punya potensi untuk jadi salah satu pemain terkuat di Asia, Bu. Dengan kondisi alam dan SDM kita. Nah, ini kita bicara tentang kompetitor. Kompetitor kita siapa?
Kami memang tidak memilih untuk bermain di lini industrial. Karena kami merasa, kami paham keterbatasan kami paham aset kami paham lebih dan kurangnya kami, bahwa kalau kami main di industrial, pemain di Asia itu ada tiga besar, Bu. Fonterra, Arla Denmark, Fonterra New Zealand, Arla Denmark, dan US Dairy. Yang tiga ini besar sekali. Yang bahkan kalau ketemu tiga ini, Bega atau Puranya Australia, atau Frisian Flag yang Belanda pun mundur. Apalagi kita nih kalau main di industrial. Makanya kami memilih artisanal. Sekilas saya sampaikan, industrial beberapa cirinya adalah berbasis investasi, komoditi, dan volume. Sedangkan artisanal itu berbasis kompetensi dan value. Karena volume kita nggak sanggup. Untuk mendapatkan value tertinggi, ada batasan volume yang bisa diolah, yang bisa dihandle. Jadi kita bermain di value, baik dari kualitas maupun harga. Handcraft. Walaupun dengan bantuan mesin, tapi kita tidak di lini artisanal tidak ada penggunaan mesin otomatisasi sama sekali. Nah, di area ini pesaing kita bukan Fonterra, bukan Arla, tapi pesaing kita adalah Jepang. Nomor satu, nomor dua adalah Korea Selatan. Jepang sudah mulai lebih dulu daripada kita. Bukan hanya di minuman prebiotik, bahkan di kejunya pun juga sedikit lebih baik daripada kita secara teknologi, di teknologi artisanal. Nah, ini saya bicara sekarang, tadi kompetisi, sekarang kita bicara tentang sales channel. Asia ini sering disebut sebagai Asia dan Afrika itu sering dijudge lemah terhadap budaya susu. Karena satu, mostly lactose intoleran. Yang kedua, ketersediaan susu terbatas. Memang, dua hal ini adalah kelemahan, dilihat dari satu sisi. Tapi di sisi yang lain, dua hal ini adalah kelebihan, potensi. Laktos intoleran hanya bisa mengkonsumsi produk olahan susu yang laktosnya sudah dikonvert ke lactic acid. Hanya pada saat laktos sudah dikonvert ke lactic acid, maka laktos intoleran aman mengkonsumsinya. Nah, sedangkan kemungkinan hal kedua dari suplai ketersediaan susu, Indonesia memiliki peluang karena kita punya lahan, kita punya SDM, kita punya teman-teman di akademisi yang mau melakukan proses riset untuk mengembangkan kualitas produk, sehingga kita bisa berdiri sendiri, bahkan menyuplai teman-teman negara tetangga. Singapura nggak punya lahan, Malaysia ada lahan sedikit. Cheese makernya cuma satu, itu pun orang Indonesia. Filipina baru mau mulai. Itu pun baru mulai di mozzarella. Itu pun request-nya ke kita. Selain Jepang, nomor 2 mungkin Korea Selatan yang punya potensi untuk itu. Nah, karena tidak familiarnya, ada anggapan tidak familiar produk susu di Asia, maka salah satu distribusi channel yang terbaik adalah sosial media. Sosial media ini yang akan membawa komponen edukasi ke market, yang akan memberikan recognition dan appreciate terhadap produk secara utuh. Ini kami ada beberapa supplier kami di sini. Ada Grand Lucky, SCBD, Jakarta. Lalu untuk area Bali ada Alam Sari Indonesia. Dan untuk online store ada The Chili Bean. Ada beberapa yang lain yang mungkin tidak perlu saya sebutkan di sini. Tapi good product speak for itself. Nah, kenapa kami memilih keju, terutama keju aging, karena Lactobacillus casei rata-rata probiotik
itu agak rentan di pH rendah, Bu. Sedangkan fresh cheese itu cenderung agak cepat menjadi rendah karena pengaruh storage, suhu segala macam. Sedangkan di aging cheese di kisaran pH 5,2 sampai 5,6 itu kondisi ideal untuk bakteri probiotik bisa survive. Tadi sudah juga disinggung oleh Steven tentang lactic acid bakteria LAB dan NS-Lab. Kami sendiri menggunakan dua hal itu. Don't get me wrong, Steven. Kami menggunakan semuanya, baik dari Christian Hansen, Danisco Dupont, Sacco Itali, Standa Prancis, dan yang sudah kami dapatkan dari teman-teman di Pusat Studi Pangan dan Gizi. Posisi ini saya bicara teknikal sedikit. Posisi lactic acid, posisi probiotik memang sebaiknya ada di posisi NS-Lab karena penurunan pH kalau mengandalkan bakteri probiotik dia memang tidak untuk menurunkan pH. Jadi starter culture yang untuk menurunkan pH saya ambil dari Steven, saya ambil dari Danisco dan teman-teman yang lain. Sedangkan Lactobacillus plantarum probiotik yang diproduksi oleh Pusat Studi Pangan itu memang posisinya ada di NS-Lab. Yang masuk keluarga NS-Lab selain probiotik seperti Lactobacillus helveticus untuk meningkatkan flavor. Lalu ada NS-Lab yang lain seperti yang dari sisi ragi seperti Propionix shermani yang untuk menimbulkan karbon dioksida di Swiss cheese. Nah, posisi Lactobacillus plantarum sebagai probiotik memang kami tempatkan di posisi NS-Lab. Dan untuk keju-keju aging yang di aging lebih dari 60 hari, secara sah dia boleh menggunakan raw milk. FDA Amerika, BPOM-nya Amerika itu menyarankan minimum 60 hari aging, maka dia bisa menggunakan raw milk. Kenapa kami memilih raw milk? Karena raw milk tidak mendapatkan pengawet, raw milk tidak mendapatkan panas tinggi, raw milk tidak distandarisasi. Yang di-adjust bukan susunya, tapi yang di-adjust adalah prosesnya. Itu kami di artisanal. Sehingga balance dari mikrobiologi yang ada di susu sebagai bahan baku utama keju itu masih kompleks, masih lengkap. Ini kami sajikan dari sisi bisnisnya tentang benefitnya. Benefitnya bukan hanya ada di market yang mengkonsumsi, di end customer yang mengkonsumsi, tapi start mulai dari lahan pakan, kandangnya, processingnya, sampai tradingnya. Semua pihak akan mendapatkan manfaat dari produk yang disetting secara kompre. Ini effort yang harus kita lakukan, Bu. Tidak ada satupun bisnis di dunia yang bisa sustain tanpa berbasis pada research and development. Saat ini kami senang sekali ada adik-adik dari mahasiswi Food Science UGM yang sudah membantu kami untuk membuat percobaan-percobaan di tempat produksi kami menggunakan probiotik yang dihasilkan oleh Pusat Studi Pangan. Yang itu kita mendapatkan banyak sekali wawasan dan bisa menganalisa baik buruknya dari sisi flavor, texture, appearance, dan aroma. Sehingga kemudian kita bisa mengarahkan nih, seperti apa yang kita akan punya sendiri, karakter khusus dari produk yang akan kita hasilkan. Kami membuat beberapa target dalam bisnis keju, terutama berkaitan dengan probiotik. Milestone pertama, kita butuh standarisasi, bukan standarisasi produk yang harus sama semua di seluruh Indonesia, tapi standarisasi GMP, Good Manufacturing Practice-nya. Kita butuh certification supaya kita bisa mendapatkan recognition di skala internasional.
Dan kita butuh menjaga mengawal itu dengan quality control dan quality assurance. Di milestone pertama, perkiraan saya 1 tahun ke depan kita akan bisa mencapai itu. Milestone kedua, substitute import dan start untuk ekspor di Asia. Sudah banyak diketahui bahwa 80% dari dairy produk di Indonesia yang akan menjadi carrier dari probiotik ini kita impor, Bu. 80% kita impor. Indonesia ada di dalam bar yang warna coklat bersama dengan Singapura, Malaysia, Filipina, dan Brunei. Ini import kejunya nih per tahunnya, setiap tahun. 5 negara ASEAN dijadikan satu baru sama dengan Korea Selatan atau Cina. China, Korea Selatan, dan 5 negara ASEAN dijadikan satu baru bisa melampaui konsumsinya Jepang. Kenapa? Karena Jepang dari tahun 64 sudah membiasakan anak-anaknya, memaksa anak-anaknya untuk mengkonsumsi dairy. Di pertengahan jalan mereka juga sudah paham tentang probiotik lebih dulu daripada kita, sehingga Yakult seperti Yakult dan yang lain-lain diciptakan, lalu mereka memaksa itu. Karena mereka paham, mereka main jangka panjang. Jangka panjang mereka paham bahwa kualitas SDM itu dipengaruhi oleh asupan gizi yang dimasukkan ke dalam SDM itu. Mereka force anak-anak mereka untuk melakukan itu, dan mereka memanennya sekarang. Ini milestone ketiga. Milestone kedua tadi saya targetkan tercapai dalam waktu di tahun ketiga. Selesai. Lalu di tahun ketiga sampai tahun kelima kita akan memiliki PDO, Protected Destination of Origin kita sendiri. Paten yang mengacu bukan kepada person tapi kepada region, pada negara. Di Prancis kita kenal AOC, Appellation d'Origine Control. Di Italia kita kenal DOP, Denominazione Originata Protetta. Yang itu semua mengunci sebuah produk, hak patennya tidak bisa diproduksi di tempat lain. Minimum tidak boleh memakai nama yang sama. Parmigiano Reggiano hanya bisa disematkan kepada keju keras, extra hard cheese, yang diproduksi hanya di 4 wilayah di Italia. Parma, Romano, Regina, dan Lombardi. Di luar 4 wilayah ini, even diproduksi di Italia, dia tidak boleh pakai nama Parmigiano Reggiano. Dia cuma boleh pakai nama Parmesan. Nah, Parmesan 1 kilo 450.000, Parmigiano Reggiano 1 kilo hampir 2 juta. Jadi kalau kita bisa mengunci baik dari starter culture, garam yang kita gunakan, enzim yang kita gunakan, dan susu yang dihasilkan oleh peternak di Indonesia, maka kita bisa memiliki spesifikasi indikasi geografis khusus. Marketnya beda, Bu. Antara yang analoginya nih ya, marketnya beda antara yang mengkonsumsi kopi kapal api 18.000 per kilo dengan single origin Toraja 210.000 per kilo. Kira-kira seperti itulah. Paten ini kita akan capai nanti dalam waktu di tahun kelima perkiraan saya. Nah, ini ekosistemnya, Bu. Ekosistemnya kita butuh government untuk regulasi, kita butuh akademisi untuk research and development, kita butuh trader untuk distribusi dan tradingnya, kita butuh feeding farmer, dairy farm, dan creamery producer. Yang itu semua ada dalam satu semacam platform lah. Ini platform ini sedang kita siapkan. Itu kenapa di kesempatan ini saya mengundang adik-adik yang petani muda yang akan mengisi posisi feeding farmer, peternak muda yang akan mengisi dairy farmer, food science muda yang akan mengisi cheese and creamery producer, guru-guru besar yang akan mengisi research and development, kementerian-kementerian yang akan mengawal regulasi dan perizinannya, dan teman-teman di trading dan distribusi untuk ada di dalam, untuk sama-sama nih sengkuyung bareng platform ini
Lebih dari Asia, bullshit. Tapi kurang dari Asia juga enggak. Ini yang ada di area kami di Artisan Cheese. Semua cheese maker seluruh dunia paham produk keju cheese and creamery terbaik hanya bisa dihasilkan dari susu yang ditransport tidak lebih dari 30 km. Kualitas terjamin. Local milk over long distance. Clean, tapi tidak steril, Bu. Steril kita mengasumsikan menggunakan sterilisasi kimia. Enggak, kita harus clean mandatory. Tapi balance natural bakteria itu jadi pegangan kami sampai saat ini. Milk yang tidak menggunakan yang tidak tercemar oleh urea, pestisida maupun antibiotik, terutama GMO, RBGH dan RBST, yang itu semua akan mematikan bakteri probiotik. Susu yang berasal dari hewan yang sehat, yang makan rumput, karena diciptakan Tuhan untuk makan rumput, dan menetapkan proses yang baik. Karena di artisanal, saya paham teman-teman di industrial berpegang kepada konsisten. Produk harus konsisten. Saya paham memang karena source-nya banyak sekali, volumenya besar, sehingga harus distandarisasi, sehingga menghasilkan produk yang konsisten. Di sisi yang lain, artisanal bukan memegang konsistensi. Artisanal berpegang pada persisten. Persisten itu lebih baik dari hari ke hari. Memang berubah, artinya lebih baik dari hari ke hari. Itu persisten. Itu yang jadi patokan kami, sehingga akhir dari tujuan kita adalah benefit for many dan quality of living. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada yang mungkin tidak sesuai. Saya kembalikan ke Prof. Tias. Terima kasih banyak. Terima kasih.